Coba guys, kalian tebak ini lagi di mana coba? Kalian mungkin pikir ini di Eropa atau di mana gitu, karena pohon-pohonnya itu ya pohon-pohon dataran tinggi gitu, kayak pohon pinus gitu. Tapi bukan pohon pinus ya, apa ya? Spruce gitu, spruce tree. Gue jujur nggak begitu tahu sama tipe pohonnya, tapi ini spruce tree yang ada di Minecraft gitu. Waduh, bentar. Tapi turns out gue nggak lagi di Eropa. Jadi guys, hari ini gue lagi ada di Gelanggang Inovasi Kreativitas kampus UGM, dimana ini adalah tempat kreativitas dan inovasi yang terbesar ada di kampus UGM. Dan tempat ini tuh nggak cuma buat kumpul-kumpul doang, hangout bareng teman-teman, tetapi juga tempat buat dimana mahasiswa-mahasiswa bisa kolaborasi. Dan ini nggak cuma terbuka buat mahasiswa UGM doang, tapi kerennya ini terbuka buat umum. Dan gue bukan mahasiswa UGM. Sekarang mari kita cari tahu hal-hal yang menarik di sini. Pastinya banyak banget. Dan kebetulan hari ini lagi nggak begitu rame banget ya. Sheesh, keren banget ya. Ininya apa? Dia ngebikin petanya gitu pakai temanya itu simple dan juga nggak banyak begitu warna. Jadi orang itu tuh nggak kayak bingung. Aduh, kayak jadi kebanyakan warna sometimes juga bikin overwhelming gitu. Tapi di sini dia memang udah punya pattern warna sendiri, kayak ini warna merah dan juga warna putih, dan nggak sama hitam sama kuning gitu aja, nggak usah ditambah-tambahin banyak warna lagi. Dan ini sekarang gue lagi di sini dan mari kita cari tahu bakalan ada apa aja sih di sini. Interesting banget soalnya nih guys ya. Dan turns out di dalam itu udah ada tamannya guys ya. Jadi tamannya itu nggak cuma di luar, tetapi juga ada sirkulasi udara dan juga ada hijau-hijauan gitu di dalamnya. Dimana ini kan satu hal yang bikin taman itu kerasa seger dan juga rumah bahkan bisa kerasa seger gitu kalau banyak hijau-hijauan. Dan di GIK ini itu banyak banget hijau-hijauan tuh, bahkan taman dalam sana juga itu hijau semua guys. Looks-nya itu natural, modern, ramah di mata, dan juga pokoknya keren banget. Kita cari tahu lagi ya. Dan jujur ketika kalian jalan di sini itu tuh sebenarnya kalian kayak ngerasa lagi ada di mall. Tapi mall ini terbuka gitu. Meskipun kerasa lagi kayak di mall, tetapi ini sebenarnya tempat buat mahasiswa bisa kumpul-kumpul, belajar, dan juga kayak kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, bikin inovasi dan lain sebagainya. Interesting stuff. Dan jujur gue selama ini yang kuliah di Jogja gitu jarang datang ke sini. Ini adalah kedua kalinya gue datang ke sini dan it turns out sekeren ini ya. Apalagi buat gue mahasiswa arsitektur yang perlu belajar banyak dari bangunan-bangunan kayak gini. Ini jujur interesting banget. Nanti kita review yuk bangunan-bangunan dari yang ada di GIK ini. Oh my goodness. Hai. Lihat ini. Di tengahnya itu ada kayak ruang gede gitu, kayak auditorium, ya bukan auditorium juga sih sebenarnya. Ini biasanya buat kayak event-event. Nah sekarang ini lagi ada event dimana di dalam kotak ini gue boleh masuk apa enggak. Nah, kerennya lagi itu loh, gue suka banget sama gimana cara mereka bikin kacanya. Jadi kacanya itu nggak langsung dibikin set gitu terus menggok, tetapi kayak dibikin gimana sih ya, bergigi-gigi gitu, tek gitu. Berhubung lagi Ramadan, ini tuh juga sekarang banyak banget tenan-tenan tuh, ada Bunny Bite, ada dimsum, ada banyak banget lah pokoknya. Kalian bisa lihat itu premium street snack, tulisannya Zabunch and so on. It's quite a lot of interesting things here. Dan juga fotografer juga datang ke sini buat nyari footage mereka. Bahkan ada tenan parfum ya, parfum
Jadi ini kesannya itu kayak mall gitu sih guys. Tapi sebenarnya ini juga kadang bisa buat event mahasiswa dan so on gitu deh. And wow, turns out di sini ramai banget guys. Wah tuh, banyak banget guys di sini guys. Tuh kalian lihat. Dan turns out di sini juga masih ada tamannya ternyata. Tapi agak tertutup gitu, jadinya mungkin rumput gitu nggak bisa tumbuh cepat gitu. Dan kalian lihat, as you can see, there's less grass. Ini sebenarnya kayaknya itu belum benar-benar selesai dibangun deh guys ya. Tapi memang sudah lama ini bangunannya. Maksudnya pembangunannya itu udah lama, dan tapi kayaknya sampai sekarang pun ini belum selesai dibangun. Kayaknya interesting banget deh kalau misal udah selesai, udah final gitu pembangunan dan udah benar-benar terbuka untuk umum. Kayaknya ini bakalan interesting banget. Tuh guys, rame banget serius. Luas banget tuh ya guys ya. Di situ dipakai buat acara, dan sini ada toilet dan musola. Kalian yang muslim bisa sholat ke sini, dan aku pikir ini bakalan nggak gede dan juga sebagus ini gitu. Ini guys, betulan kayak mall, ada tempat buat toko baju juga ada. Di situ juga ada toko baju lagi tuh. Dan ya, guys, di sini ada kaca-kaca buat instalasi, dan ini keren banget menurutku. Halo. Wah, keren banget nih, ada instalasi satu ini. Jadi itu kayak apa ya? Kayak kayu yang dibikin gear gitu, yang kalau nggak boleh diinjek, ternyata nggak boleh diotak-atik. Nggak tahu sih, nggak ada tulisannya. Oh ya, ini dia. Apa ini? All ceramic based on Yogyakarta, wood, stainless steel, variable dimension. Dan ini dia tuh guys, sesuai dengan, ya memang juga ini dekat banget sama UGM, namanya juga GIK ya, dan ini memang dibuat buat mahasiswa juga. Pesan aja pasti ada kata-kata motivasi di sini. Dan tuh guys, katanya Dato Dr. Lautruk Wong nggak perlu banyak bicara, yang penting aksi. Kayak penasaran sih sama yang ada di atas itu. Nah, kalian lihat nih. Nah, di situ kan ada 2 tingkatan nih sebenarnya. Itu ada tangga datang ke atas, dan di atas itu ada pohon. Bayangin, ada pohon. Jadi sebenarnya setahu gua nih ya, di atas itu ada taman lagi. Dan wow, itu salah satu pertanyaan yang ada di benak gue selama gue SMA begitu. Itu gimana cara pohon itu yang di belakang itu tuh, ini gimana cara pohon itu bisa tumbuh di atas, dan alur akarnya itu kemana ya gitu. Kalau misal pohon-pohon yang kayak gini, pohon-pohon yang mirip-mirip kayak gini, itu kan pohonnya pasti akarnya itu bukan akar serabut kan ya guys, pasti akarnya akar tunjang, dan itu ke bawah gitu. Gue rasa ini gimana ya kalau misal akar tunjang gitu. Apakah, entah deh, gue belum dapat jawaban, tapi semoga gue dapat jawaban, atau kalian yang punya jawaban langsung aja tulis di kolom komentar ya. Desain tangganya juga keren, bukan kayak sih kita biasa lihat tangga konvensional biasa, tapi dia pakainya kaca. Terus di sini buat tangan kita pegangan, buat handlingnya di sini. Dan wow, that's a beautiful place. Look at that, dude. Woi,
keren. Tapi sayangnya di lantai 2 itu masih kosong. Ini masih kosong banget. Dan ya memang sebenarnya juga GIK ini setahu aku belum selesai nih. Setahu gue juga belum selesai pembangunannya. Ini juga masih banyak tempat-tempat yang masih kosong. As you can see, lihat, ada tempat yang bagus kayak gitu. Cozy banget kelihatannya kayak gini, tapi belum diisi sama siapapun gitu. Ya mungkin ini buat teman-teman yang pengen bisnis atau apa gitu, mungkin besok kalau bisa buka ruko di sini, syukurlah gitu. Nih, ini aku arahin keluar ya guys ya. Terus, tapi lihat nih guys. Wow, aku suka banget sama gimana caranya mereka itu bikin cladding ini. Bikin kayak atas atapnya ini itu nggak kayak ya cuman sekadar tek 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 gitu doang, tapi bagusnya tuh sampai dibikin kayak tangga kebalik gitu, pek 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 pek. Dan wow, ini deh tuh kayak tangga kebalik gitu kan ya. Berapa duit tuh ngabisin buat ngebangun GIK ini? Ntar gue cari tahu deh. Wah guys, ini rencananya bagus sih. Lihat, ini nanti ada kemungkinan ini bakalan jadi museum juga mungkin ya, karena di sini kalian bisa lihat ada angklung ya, dengan sampai lupa lagi. Keren banget loh dari atas. Ini dari atas guys. Dan kalian lihat serame itu loh di bawah. Tapi yang sebelah sana ya memang nggak begitu rame sih. Mungkin ya ada waktu-waktu tertentunya aja tuh. Tuh lihat atas. Sayang banget gue nggak bisa langsung datang ke sana. Kalau misal gue bisa langsung datang ke sana kan gue bisa tunjukin ke kalian di atas itu ada apa. Wah ini inovatif banget sih, tapi sayang banget. Soalnya ini ada cellphone ataupun telepon apa ya? Telepon booth yang ada di Paris itu, tapi ini bagus tempatnya itu di dalamnya buat ya kayak colokan-colokan gitu, tapi di belakangnya ada lukisan yang ditutupin. Waduh. Wow, di sini ada student center. Mari kita lihat di dalamnya ada apa ya. Wow, toko buku ternyata. Banyak banget buku nih guys ya. Ya, Tan Malaka. Wow. Kan ya. Wah, ini kayaknya menarik nih. Nggak cuman buat mahasiswa doang, karena di sini juga disediain buku buat anak-anak, buat kalian yang nggak tahu tentang 101 fruit dan vegetables dan veggies, kalian bisa baca ini. Tragedimu komediku. Ini kok kayak menarik gitu ya. Wah, ini makin lama gue kok ada desain yang dibikin pakai AI ya guys ya. Ini juga, itu juga iya itu kayaknya itu udah itu AI gue itu AI itu kayaknya udah hafal, soalnya dulu gue suka banget mainan AI ya, sampai sekarang juga nggak begitu gitu, tapi masih sering eksplorasi tentang AI and then sampai hafal sama patternnya. Kalau dilihat sebenarnya feature-nya di dalam ini banyak banget nih guys. Fasilitasnya tuh banyak banget, termasuk juga gym center. Gue nggak nyangka ternyata di sini ada gymnya. Classroom, berarti mungkin ada kelas juga nanti anak-anak game di sini. Dan galeri, co-learning center, plaza, office, auditorium, whatever lah. Jadi overall untuk GIK ini, mereka yang aku suka banget, mereka konsisten pakai warnanya. Yang tadinya pakai palette warnanya, mereka udah konsisten pakai warna hitam. Berarti mereka juga sesuaiin pakai warna-warna yang juga selaras sama warna hitam. Misal kayak kuning yang nggak begitu terang-terang amat, terus juga warna merah yang nggak begitu mencolok dan juga proporsinya nggak begitu banyak, warna putih, dan semua warnanya itu menyatu padu dengan serasi, dan juga warna kayu yang di sini. Itu menurut gua quite a lot of interesting, dan ini cocok banget buat para mahasiswa arsitektur buat referensi kalian ngedesain bangunan. Dan sebenarnya gue di akhir ini ngajak strangers dari anak UGM gitu buat
ngobrol-ngobrol bentar, tetapi ternyata unfortunately nggak dapet ya. Sebenarnya niatnya tadi tuh gue pengen ngobrol-ngobrol sama mereka, kayak tanya-tanya mungkin tips belajar mereka, dan juga mungkin ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman SMA yang pengen masuk UGM, di mana UGM ini masuk top 5 universitas negeri terbaik Indonesia. Dan karena ternyata nggak jadi nih ya, kalau kalian antusias banget, gue bakal bikin konten selanjutnya ngobrol sama anak UGM tentang bagaimana cara belajar mereka kalau komennya mencapai 5 komen. I thought that's enough for me, and I'll see you next time. Subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya ya.